Yesus dia mati. Setelah dia mati dikubur 3 hari bangkit. Setelah bangkit dari kematian, dia bersama murid-muridnya di bumi selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari dia naik ke sorga. Nah, setelah naik ke sorga, murid-muridnya berdoa terus sampai 10 malam, 10 hari. Dan di hari yang ke-10, tepatnya dari Yesus bangkit, udah 50, hari ke-50, hari Pantekosta, di sana dicurahkan Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari yang ke-40, hari Yesus naik ke sorga. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit itu, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kita baca di dalam ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu sering digambarkan seperti angin, gak kelihatan. Angin gak tahu kita warna apa, tapi kita bisa merasakannya. Sampai istilah kita ada orang masuk angin. Padahal gak bisa kita lihat angin, tapi kita bisa rasakan. Ada satu anak dia main layang-layang, sampai layang-layangnya udah tinggi, udah lewat awan. Sampai gak nampak lagi. Satu bapak bilang, "Kau ngapain gitu-gitu? Jangan-jangan layanganmu gak ada lagi, gak nampak itu, lihat gak nampak." Si anak bilang, "Iya memang gak nampak, tapi aku percaya masih ada karena masih bisa kurasakan." Sama dengan Roh Kudus, dia tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Yesus bilang, "Aku naik ke sorga, aku tinggalkan, aku kirim bagimu roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus." Itulah yang menolong kita sampai hari ini. Gak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi kita bisa rasakan bagaimana kita bisa ditolong Tuhan sampai hari ini. Amin. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Nah, dari ayat ini kita akan belajar bahwa yang pertama, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, dia akan meyakini Yesus adalah Tuhan. Saya mau baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus menjadi Tuhan karena apa? Karena dia mati dan bangkit. Bukan hanya bangkit, Yesus itu jadi Tuhan karena dia naik ke sorga. Banyak nabi, banyak pendeta, banyak orang-orang kudus, banyak orang-orang hebat mati, tapi gak ada satu pun yang bangkit. Apalagi naik ke sorga. Ada orang-orang ngaku-ngaku, "Aku sudah ke sorga, aku terbang ke sorga, aku jalan di sorga." Saksinya siapa? Kalau kita belajar hukum, ada satu dinyatakan perkara itu betul ketika ada 2 atau 3 atau lebih saksi. Yesus dia naik ke sorga itu disaksikan dengan 500 orang. Ada saksi hidupnya, 500 orang lihat Yesus naik ke sorga. Enggak 2 saksinya, enggak 3, 500. Dan artinya Yesus itu Tuhan, dia berkuasa. Orang lihat naik ke sorga. Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
Dia akan selalu percaya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan pergi ke Yerusalem, pergilah ke kuburan Yesus. Tapi sebelum masuk di kuburan Yesus, namanya Garden Tomb, di gerbangnya itu ditulis, He is not here because He is risen. Dia udah nggak ada lagi di sini ya, karena dia sudah bangkit. Itu ditulis jelas di gerbangnya itu. Yesus sudah tidak ada lagi dikubur karena Yesus sudah naik ke sorga. Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau hari ini kita bisa mengakui bahwa Yesus kita itu Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kita, itu hanya oleh Roh Kudus. Kenapa sampai hari ini banyak orang gak bisa mengaku Yesus itu Tuhan? Karena mereka tidak diilhami oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini penting ini. Kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu yang menyelamatkan aku, itu semua hanya oleh karya Roh Kudus. Kenapa orang sulit mengakui Yesus Tuhan? Karena tidak diilhami oleh Roh Kudus. Kalau ada orang-orang yang ribuan kali dengar firman Tuhan pun, kalau tidak diilhami oleh Roh Kudus, dia tidak akan pernah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mungkin mereka hanya akan mengaku Yesus itu hanya seorang nabi, Yesus itu hanya orang baik, Yesus itu ya hanya orang-orang yang lebih dari orang biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau kita dengar ada ISIS, ada orang-orang Kristen, ada 21 itu ditangkap. Lalu mereka diancam. Kalau kau mengaku Yesus adalah Tuhan, ditembak, dipotong kepalamu. 21 orang itu bilang, ya, Yesus adalah Tuhan. Saya percaya kalau dengan kekuatannya pisau di sini sulit itu bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika dia diilhami oleh Roh Kudus, semuanya 21-nya mati dipenggal. Itu artinya Yesus ada dan Yesus berkuasa. Kalau enggak karena kuasa Tuhan, ngapain pula dia mempertahankan nama Tuhan? Kan masih bisa hidup. Tapi baginya enggak. Dipotong, serap, langsung waktu itu juga mereka ada bersama dengan Tuhan. Jadi Yesus itu bukan ece-ece. Yesus itu Tuhan berkuasa. Itu yang pertama. Kalau kamu hari ini percaya Yesus adalah Tuhan, itu semua hanya oleh karena Roh Kudus. Yang kedua, kita kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon Ginting, orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita ke ayat 4, Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang kedua, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang merindukan hadirat Tuhan. Lihat murid-murid, mereka rindu hadirat Tuhan. Mereka bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan cinta hadirat Tuhan.
suka menyembah Tuhan, suka berdoa. Ayat 31 tadi, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia penakut. Waktu Yesus disalib, murid-murid orang-orang tanya, Petrus, kau kan murid Yesus? Enggak. Tanya lagi, kau murid Yesus? Oh, enggak. Jangan kau bohong, kau murid Yesus? Enggak, sumpah aku enggak kenal Yesus. Penakut, takut mati. Tapi waktu dia dipenuhi, waktu mereka berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus jadi berani. Waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada orang-orang bilang waktu mereka penuhi Roh, mabuk orang itu, mabuk. Lalu Petrus dengan berani bilang, tidak, kami tidak mabuk. Ini masih jam berapa? Kami tidak mabuk. Dia beberapa hari yang lalu penakut, tapi waktu dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani. Jadi terhubungnya kita dengan hadirat Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Yang berani menghadapi badai. Hari-hari ini masa-masa sulit, kita butuh keberanian. Kalau hari-hari ini kita nggak ada keberanian, hancurlah hidup kita. Kita dengar berita sana begini, ini COVID lagi udah ngeri, lebih ngeri lagi. Dulu bersentuhan baru kena, ini katanya enggak, radius beberapa meter bisa terbang pula. Kalau kita enggak berani, enggak punya Roh Kudus, mati aku kujanari lah aku, kemana lagi aku, mau kemana lagi kita. Belanja pun enggak berani lagi kita. Itu sebabnya kita butuh keberanian. Dan keberanian itu akan kita dapati waktu kita punya hubungan dengan hadirat Tuhan. Makanya koneklah dengan sumber itu. Lampu ini hanya bisa bercahaya waktu dia konek dengan listrik. Kalau enggak konek dengan listrik, dia tidak akan bercahaya. Ada satu orang pedalaman Afrika, satu kali dia dibawa kawannya jalan-jalan ke Amerika. Taulah Amerika itu negara yang maju. Dibawa nginap ke hotel. Sampai di hotel mereka mau masuk kamar harus naik lift. Karena dia kagum-kagum, dia biarkan dulu orang masuk lift. Gimana cara kerjanya. Masuklah nenek-nenek. Wah, dia perhatikan, tutup. Seret. Nenek itu kan naik ke atas mungkin. Lalu ada pula mungkin anak gadis, masih muda, cantik pula. Masuk dia, nenek keluar, dia masuk, turun. Terbuka. Lalu orang Afrika itu lihat, wih, keren kali lemari ini. Masuk nenek-nenek, keluar anak gadis. Wah, di kampung gue nggak ada ini, mantap ini. Dia kagum-kagum. Sampai satu kali dia masuk kamar, dia putar kerannya, keluar air, mantap. Dia tutup, mati. Keren ini. Dia paling kagum dengan itu karena di kampungnya susah air. Di kampungnya harus berkilo-kilometer jalan hanya untuk ngambil air. Tapi dengan begini, keluar mau berapa banyak air. Dia pikir keren. Tunggu, pas aku nanti pulang, ku bawa kau pulang. Biar ku tunjukkan sama anak kampungku. Pas tiba hari H dia pulang. Diam-diam dia patahkan keran itu. Dia bungkus dalam tasnya supaya gak ketahuan. Dia pergi ke kampungnya. Sampai kampung dia kumpulkan anak kampung. Ayo kumpul semua kumpul. Ada berita yang baik, berita penting. Ini merupakan kebutuhan kita selama ini. Nggak usah lagi kalian capek-capek ke kampung sana ngambil air. Hari ini kau akan lihat pertunjukan. Kumpul. Wah, kumpul semua. Udah kumpul semua. Nggak ada lagi yang kurang. Oke, perhatikannya. Lalu diambilnya tasnya. Ini akan mengeluarkan air. Di Amerika ku pakai ini keluar air. Lihat ya, hari ini kita akan merdeka. Hitungnya 1, 2, 3 dibukanya. Wih, nggak ada keluar air. Wih, apanya kau kata orang. Dia pikir itu bisa mengeluarkan air, ternyata nggak bisa. Kenapa? Nggak konek sama sumber air. Itulah hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, hadirat Tuhan, kita hanya bagaikan keran, pajangan yang nggak bisa mengeluarkan air.
Kalau aku pengkhotbah nggak terhubung dengan Tuhan, aku hanya akan jadi pengkhotbah keran, pajangan, tapi nggak bisa memberikan air kepada Anda. Kalau kamu jadi WL nggak terhubung dengan hadirat Tuhan, hanya pajangan, tidak akan memberikan air. Kalau main musik tidak terhubung dengan Roh Kudus, hanya pajangan, tidak akan pernah mengalirkan air. PKS kalau nggak terhubung dengan hadirat Tuhan, hanya pajangan, tidak akan pernah memberikan air yang memuaskan, menyegarkan. Karena bukan kita, air itu yang akan menyegarkan, Tuhan yang akan menyegarkan. Makanya cocokkanlah hidup kita dengan sumber itu, supaya air itu mengalir. Amin. Maukah kita hari ini berkata, Tuhan, aku haus akan hadirat Tuhan. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita. Besok malam mulai kita ada doa selama 10 malam. Tiap malam jam 8 malam kita akan berdoa di situ. Tuhan, kita minta sumber itu, supaya sumber itu yang membuat hidup kita mengalirkan. Amin. Bilang kiri kanan, ikut doa 10 malam. Itu yang kedua. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita haus akan hadirat Tuhan. Yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Amin. Saksi, bukan sakti. Kalau kuasa diberikan kepada kita, kita bukan jadi sakti, tapi jadi saksi. Kalau kamu mau dapat kuasa itu, jadi saksi. Kalau enggak jadi saksi, tidak akan diberikan kuasa itu. Hari ini di mana-mana Indonesia terkenal dengan hoax. Rajanya hoax semua. Warga negara Indonesia paling suka menyebar hoax. Mungkin penjara pun hari ini banyak orang-orang karena suka menyebar hoax, berita bohong. Makanya jemaat Tuhan jangan gampang percaya dengan berita-berita yang sekarang. Banyak berita bohong, banyak berita hoax. Kadang kecelakaan, foto yang ditampilkan foto 5 tahun yang lalu. Ini kan foto 5 tahun yang lalu kata orang. Kadang-kadang kita share lagi padahal kita nggak tahu itu foto 5 tahun yang lalu. Tapi ingat, hari ini kita adalah saksinya Tuhan. Masalah kita hari-hari ini kan banyakan kita habiskan waktu di media sosial daripada di firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini adalah berita benar. Jadi dengar ya, firman Tuhan adalah berita benar. Bahasa Karona, berita si meriah. Bahasa Inggrisnya, good news, berita baik. Jadi kita firman Tuhan bilang, saksi Kristus, saksi berita baik. Jadi kalau berita buruk, nggak usah kamu saksikan, nggak usah di-share-share. Bilang kiri kanan, kita agen berita baik, bukan berita buruk. Jangan lagi sebar-sebar yang buruk-buruk. Sebar yang baik-baik, sebar firman Tuhan, sebar yang memberikan ketenangan. Yang jelek-jelek nggak usah disebar. Kita itu orang Kristen pembawa damai, menjadi saksi, pembawa kabar baik, dan di sana mujizat Tuhan akan menyertai kita. Saya mendengar daerah Cina itu, kan saya udah banyak juga cerita tentang Cina, bagaimana Cina itu mereka kekristenan ditekan. Sampai harus kebaktian pun sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi, di mana orang tidur semua. Kadang-kadang harus pakai rahasia. Firman Tuhan itu pun dikoyak-koyak supaya dibagi. Nih, kamu bawa ayat 1 ya, ini ayat 2, ayat 3. Bagi-bagi, nanti mereka baca. Seperti minggu lalu, mereka hafal, tukar lagi, tukar. Supaya enggak ketahuan. Kalaupun datang tentara memeriksa mereka, langsung bisa dimakan kertas itu. Supaya enggak ketahuan kegiatan mereka. Mereka nyanyi pun enggak ada suara. Tepuk tangan pun tidak ada suara. Supaya enggak ketahuan.
Kekristenan begitu ditekan di sana. Tapi saya mendengar hari-hari ini kekristenan itu meningkat drastis luar biasa. Kemungkinan Cina akan menjadi negara Kristen terbesar dunia nggak lama lagi. Kristenan di sana sudah ada 70 sampai 80 juta orang di Cina sekarang. Padahal mereka ditekan di sana. Tapi waktu mereka belajar menjadi saksi, saya melihat di sana kalau ada orang kerasukan setan atau sakit, nggak perlu lagi pendeta datang. Siapa saja, nenek-nenek pun berdoa. Hanya mamanya itu keluar, setannya itu keluar. Nggak teriak-teriak, nenek-nenek nggak bisa lagi teriak kan. Giginya pun mungkin tidak ada. Mamanya itu keluar. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin iblis pun ngelihat, kawan-kawannya, kau nenek-nenek pun kau lawan katanya, udah keluar aja kau. Dan Cina begitu dahsyatnya sekarang. Kapan itu terjadi? Waktu mereka menjadi saksi, Tuhan menyertai mereka dengan mujizat demi mujizat. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau kita mau pergi bersaksi, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani ke satu kampung. Namanya Bahoro, jauh. Jadi waktu saya melayani di satu tempat, saya diundang mereka ke sana, saya cerita satu kesaksian. Ternyata kesaksian ini mirip sekali dengan kesaksian seorang bapak yang ada di situ, bapak guru. Ini waktu itu acara sekolah. Jadi bapak gurunya itu dengar kesaksian saya itu, dia merasa tersinggung. Wah, kok dia tahu semua tentang saya? Dia pikir aku cerita tentang dia, kenal pun aku enggak sama dia. Akhirnya dia tersinggung, dia bilang gini, pendeta udahlah berhenti saja khotbah katanya. Orang kan melihat dia semua, termasuk aku pun melihat. Dalam sejarah hidupku belum pernah aku diberhentikan khotbah. Itu berhenti aja khotbahnya pendeta, katanya keluar dia. Lalu kulihatlah gurunya bilang teruskan. Kulihatlah yang ngundang aku panitia, teruskan. Tapi namanya manusia disuruh berhenti, udah nggak sejahtera lagi aku. Udah nggak tahu lagi pun apa aku sampaikan, gelang gudung ya, nggak sejahtera orang diberhentikan khotbah. Kamu pun kalau nggak di omni itu, dekah kamu ku ingat. Waktu dibilang gitu teruskan, tapi hatiku udah nggak sejahtera. Udahlah, ku sampaikan. Udah habis selesai duduk pun aku udah nggak tenang, nggak nyaman lagi kurasa. Sampai habis ibadah itu semua panitia salam saya nangis mereka, maaf ya Pak Pendeta, maaf. Memang guru kami itu agak keras itu orangnya begini. Ya lah nggak apa-apa. Sampai kawan-kawanku waktu itu yang sama aku, ayolah jalan-jalan kita dulu ke Bahoro yang sungai itu. Jalan-jalan pun kami senang di situ. Aku nggak tenang hatiku karena diberhentikan. Tapi waktu aku diberhentikan itu, firman Tuhan tetap kusampaikan, walau dengan hati yang udah nggak enak, nggak sejahtera, kusampaikan. Saudara tahu waktu aku pulang, sebulan kemudian panitia yang anak sekolah itu telepon saya, "Bang, puji Tuhan bang." Puji Tuhan kenapa? Udah gak enak lah aku dia telepon kan, ngundang diberhentikan. Puji Tuhan kenapa? Bapak, abang ingat enggak waktu kemarin ada bapak-bapak yang berhentikan abang itu? Puji Tuhan bang, dia berubah sekarang. Berubah gimana? Dulu kalau kami gak siap tugas atau ada salah kami, itu main tangan itu bang, pak. Sekarang udah gak pernah lagi main tangan. Dia bilang, udah jangan gitu lagi ya, bagus kau ya. Begitu, puji Tuhan. Mulai terobati sedikit. Tunggu beberapa bulan lagi, bang, puji Tuhan. Bapak yang memberhentikan abang khotbah, sekarang dia sudah gereja bang. Terobati. Sudah yakin percaya aku yang membuat dia bertobat, bukan aku. Karena hatiku pun waktu itu gak sejahteranya. Aku sampaikan aja firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kusampaikan dengan hati yang
gimana pun ternyata bisa menyentuh. Waktu aku menjadi saksi, ada mujizat Tuhan yang menyertai. Apalagi kita sampaikan dengan sungguh-sungguh. Makanya selalu saya bilang, baca firman Tuhan. Gak ngerti pun kamu, baca saja, ada kuasanya di sana. Kayak aku lah, sampaikan dengan hati yang gak enak. Tahap-tahap ya, gelah godong kan. Itu pun bisa membuat bertobat. Apalagi kamu baca sungguh-sungguh. Ada kuasanya. Sekali lagi itu bukan pekerjaan saya, sudah pasti itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saksi, ada kuasa yang menyertai. Bilang kiri kanan, jadi saksi. Ada mujizat yang akan menyertai kamu. Ada mujizat Tuhan yang menyertai kita. Pokoknya asal ada kesempatan jadi saksi. Percaya ada mujizat Tuhan yang menyertai. Asal ada kesempatan Roh Kudus bilang tentang Yesus, bilang tentang perbuatan, bersaksi, lihat ada mujizat Tuhan yang menyertai kamu. Yang keempat, ayat 11, kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Logendek, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan pasti datang. Amin. Firman Tuhan bilang akhir zaman itu semakin hari orang jahat akan semakin jahat. Orang baik akan semakin baik. Lihatlah sekarang kejahatan. Aduh, parah sekali. Saya kemarin waktu dengar berita, dapat berita katanya di Kuala Namu orang tes rapid test itu pakai alat yang bekas. Bayangkanlah, untuk nyawa pun banyak orang main-main sekarang. Pakai positif COVID katanya, cuci, itu lagi dipakaikan ke orang. Bagaimana corona bisa lepas? Itu semua berbicara tentang nyawa. Dan firman Tuhan bilang, akhir zaman yang jahat semakin jahat. Tapi percaya yang baik semakin baik. Ingat Bapak Ibu, satu saat Tuhan akan datang. Dia akan bawa pahala sama kita. Atau dia malah bawa hukuman sama kita. Itu semua tergantung kita sekarang. Tapi yang pasti, Yesus akan datang kembali. Beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah hari Selasa, ada orang Poso, 4 orang dipenggal. Orang Kristen. Siapa yang penggal? Orang yang tidak dikenal. Ada orang-orang yang ingin mengacaukan negara kita ini sekarang. Orang Kristen dipotong kepalanya. Namanya ada termasuk Lukas. Lukas sudah pasti orang Kristen. Kejahatan hari-hari ini di mana-mana. Baru-baru ini ada satu di Kelapa Gading. Polisi tangkap ada 144 gay. Laki-laki sama laki-laki. Pesta, bugil, telanjang, laki-laki. Waktu ditangkap 144-nya, satu ditanya, kenapa kau? Waktu dicek ternyata semua rata-rata sudah menikah. Jadi yang nari-nari bugil itu bapak-bapak. Waktu ditanya satu bapak, Pak, kenapa? Aku dengar nasihat istriku. Maksudnya? Istriku selalu bilang, ingat jangan main cewek. Akhirnya dia main cowok. Jadi istri-istri jangan bilang gitu sama suaminya. Ingat sayang terus sama aku Pak, gitu aja. Jangan main cewek, nanti main cowok dia kacau juga. Negara kita ini juga, saya baru dengar juga, kalau nggak semalam 2 hari lalu ada ditangkap lagi 310 kilo sabu-sabu. Gram saja ditangkap gram. 310 kilo, waktu dihitung uangnya 400 miliar. Itu mereka bawa pakai mobil box. Dan mereka sembunyikan di piston mobil. Di piston.
Bayangkanlah itu bisa merusak berapa ratus, berapa ribu orang, beberapa ribu generasi kita. Lihat orang jahat akan semakin jahat. Makanya kalau kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus, mengerikan hidup zaman sekarang. Kemarin ada anak muda kita cerita, Om dulu waktu kami masih SMA, waktu kami main warnet, dikasih rokok gratis. Bayangkan main warnet bonus rokok. Berarti sudah ada orang-orang yang mau rusak generasi ini. Nah ngisap kona, foto kako ya foto pula. Kita harus banyak berdoa. Dan kalau hari ini kita masih ada merasukan dosa-dosa yang mungkin kita tidak, orang lain tidak tahu, dengar ini. Tuhan sayang kepada kita semua. Tapi Tuhan benci dosa-dosa kita itu. Jangan main-main. Tuhan akan segera datang. Oleh sebab itu bertobatlah. Kapan Om? Nggak ada yang tahu. Firman Tuhan juga bilang nggak ada yang tahu. Makanya aku pun nggak sok tahu. Jelas firman Tuhan, tidak ada yang tahu. Yohanes 7 ayat penutup, ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah hari ini kita harus haus akan Roh Kudus itu. Haus akan Roh Kudus itu yang akan membuat kita mendapat 4 hal itu tadi. Yang pertama, kita akan terus meyakini Yesus adalah Tuhan. Enggak akan terganggu gugat lagi. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, apapun yang terjadi, enggak akan pernah lagi keluar dari mulut kita ini, Yesus bukan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, sudah pasti tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya itu. Kalau sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, apapun yang terjadi, termasuk kematian pun, dia akan berkata, kalaupun aku harus mati, biar aku mati di dalam Tuhan. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia selalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan selalu merindukan hadirat Tuhan. Saya ingatkan lagi, saya dorong jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama semua rindukan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang akan buat kita kuat. Hadirat Tuhan yang akan buat kita berani. Hadirat Tuhan yang akan terus memakai hidup kita. Hadirat Tuhan yang akan membuat kita pipa, bukan hanya pipa, tapi mengalirkan air-air hidup yang menyegarkan orang yang haus, menyegarkan orang yang dahaga, memberikan kehidupan buat orang-orang yang mati. Air itu sangat diperlukan oleh banyak orang hari ini, dan tidak ada air pada kita kalau kita enggak connect dengan sumber, dengan hadirat Tuhan. Tapi waktu kita connect dengan hadirat Tuhan, perkataan itu akan berisi, enggak kosong. Apapun yang kamu keluarkan, itu air aliran hidup dari Tuhan. Makanya cintalah hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita bukan dituntut jadi orang sakti, tapi jadi saksi. Apa yang kamu bisa bicarakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar itu. Tuhan baik, semua karena anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka kita akan disertai oleh mujizat demi mujizat. Dan yang terakhir, ingat Tuhan akan segera datang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kapan? Saya pun enggak tahu. Yang pasti bukan masalah kapannya, yang pasti setiap harilah kita siap-siap. Setiap hari kita siap-siap karena Tuhan Yesus akan segera datang.